Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syukur sekaligus mempersiapkan diri, membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Bapa yang setia hadir dalam rupa-rupa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus sebagai gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan, menjelang kami merayakan ulang tahun yang ke-90 tahun, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena Engkau kembali menambahkan 3 pendeta di lingkungan Gereja Kristen Pasundan melalui penahbisan pada saat ini. Syukur kami kepada-Mu karena Engkau telah menyertai ketiga vikaris dan keluarga masing-masing dalam menggumuli, dalam menjawab panggilan Tuhan. Proses mereka telah Engkau sertai, termasuk bersama dengan para pendeta, pembimbing, dan 3 jemaat Tuhan, Palalangon, Rangkas Bitung, dan Ciranjang. Kami bersyukur ada kesatuan hati, ada semangat, sukacita, sehingga setiap tantangan yang ada dapat mereka hadapi, tidak sendirian. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami masing-masing, segenap bagian Gereja Kristen Pasundan, sehingga kami dapat hadir di GKP Palalangon ini, ambil bagian dalam sukacita kebaktian penahbisan ini. Syukur kami kepada-Mu ketika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tenangkanlah, teduhkanlah, curahkanlah hikmat-Mu, supaya ketika kami membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu itu, kami dapat mengerti, kami mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan atau memulai tanggung jawab yang baru yang Engkau percayakan kepada kami semua. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mewartakan firman pada saat ini, dalam segala keterbatasannya, Tuhanlah kiranya yang berkenan berkata-kata melaluinya. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami memohon. Amin. Mazmur pasal 121. Ayat pertama hingga ayat yang ke-8 akan menjadi dasar renungan kita dalam kebaktian saat ini, dan saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidup kita. Haleluya. 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 Haleluya.
Puji Gusti, mau liate tu debata. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pastilah itu yang sedang mengalir pada saat ini. Pastilah ucapan syukur dan terima kasih akan mengalir ketika ada hal-hal yang menyukakan hati. Ketika ada pencapaian-pencapaian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika ada harapan, ada kerinduan yang sudah lama dan kemudian terwujud. Termasuk hari ini, bukan? 3 orang vikaris akan ditahbiskan. Vikaris Albert, vikaris Givi, vikaris Joshua. Tentu bukan hanya ketiga vikaris ini yang berlimpah dengan syukur, tetapi juga anggota keluarga. Ada rasa haru, menahan diri supaya tidak menitikkan air mata, tapi juga tersenyum bangga bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ketika akan menjawab panggilan Tuhan. 3 jemaat dalam hal ini Palalangon, Ciranjang, Rangkas Bitung, bahkan kita segenap bagian Gereja Kristen Pasundan. Bukankah puja-puji dan syukur saat ini sedang meluap di hati kita? Hadiah dari Tuhan kembali kita terima menjelang ulang tahun ke-90 Gereja Kristen Pasundan. Setelah ada banyak hadiah lainnya yang sudah Tuhan berikan, termasuk setidaknya 2 hadiah, baik itu dari pemerintahan luar negeri Austria yang memberi penghargaan kepada Gereja Kristen Pasundan terkait kegiatan lintas iman. Ya, kegiatan yang mungkin untuk jemaat kita adalah kegiatan sehari-hari, nafas hidup kita. Karena kita memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang beragam. Dan ketika mendapatkan penghargaan itu menjadi pendorong lagi, menjadi motivasi lagi untuk kita. Meskipun di sisi lain masih ada keprihatinan kita terkait tempat kebaktian yang belum bisa digunakan. Ada hadiah lain juga yang Tuhan berikan ketika baru-baru ini. Ada penghargaan dari Komnas Perempuan untuk koordinasi penanganan kekerasan berbasis gender dan penguatan lembaga layanan korban di Pasundan Dulebang. Dan termasuk hari ini, momen penahbisan luar biasa berkat Tuhan melimpah untuk Gereja Kristen Pasundan, bukan? Dan tentu saja, semua pencapaian itu, apa yang kita raih itu, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai sebuah persekutuan, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bukan sesuatu yang kita cari cara supaya kita mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap pencapaian segala sesuatu yang menjadi kesuksesan menurut ukuran kita dan itu dicapai, kita cari sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, bukan sebuah sulap simsalabim kemudian semua harapan dan pencapaian itu terjadi, bukan. Tapi ada banyak hal lainnya yang tidak terlihat atau mungkin juga terlihat. Saya menemukan sebuah gambar di internet, mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Beberapa di antara kita juga mungkin berulang kali pernah melihat gambar ini. Ada fenomena gunung es dan orang hanya melihat puncaknya saja, pencapaiannya saja, sukses. Itu yang orang lihat. Melihatnya pun mungkin beragam. Ada tadi seperti keluarga, melihat pencapaian itu ada rasa haru,
Ada rasa bangga, rekan seperjalanan para sahabat melihat itu, ada rasa haru, ada rasa bangga, turut senang. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ada saja yang iri hati atau nyinyir dengan berbagai pencapaian yang kita raih. Itu yang terlihat. Tetapi sebenarnya ada banyak hal yang tidak terlihat. Kalau untuk keluarga atau orang-orang terdekat pastinya yang di bawah itu terlihat jelas ya. Kita melihat bagaimana kegundahan anggota keluarga kita. Ada rasa takut menghadapi risiko-risiko yang dimungkinkan muncul dengan berbagai pilihan yang ada. Ada keraguan, bahkan ada ketakutan, bahkan mengalami kegagalan demi kegagalan berulang-ulang. Ada pengorbanan, istirahat kurang, ada kerja keras, ada kebiasaan baik yang terus dipupuk, ada keterbukaan terhadap perubahan-perubahan, ada ketekunan, ada aksi, sehingga bukan hanya berhenti pada merencanakan, tetapi ada aksi dan ada keberanian untuk memulai langkah. Dan di saat-saat itulah yang bagian bawah itu, di saat-saat kita menghadapi situasi yang tidak mudah itulah, kadang kita meratap, kadang kita menengadahkan wajah dan mencari pertolongan Tuhan. Seperti yang dikisahkan oleh para vikaris dalam refleksinya. Masing-masing punya tantangan ketika menjawab ya atas panggilan Tuhan. Baik itu ketika mau masuk ke sekolah teologi, ke fakultas teologi, di awal-awal studi tantangan banyak sekali termasuk yang dihadapi keluarga. Ketika lulus masuk masa orientasi, masuk masa vikariat, semua diwarnai dengan yang di bawah ini. Tidak mudah. Diwarnai dengan seruan mencari pertolongan Tuhan. Ketika di depan terasa ada gunung-gunung persoalan yang rasanya tidak mungkin didaki, rasanya tidak bisa dilewati. Dan seruan mencari pertolongan Tuhan itulah yang juga disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 yang merupakan salah satu mazmur nyanyian ziarah ketika umat akan menuju ke Yerusalem dari tempat yang berbeda, harus melewati pegunungan, melewati Gunung Sion, ada tantangan, ada risiko, tetapi ada perjuangan untuk tetap menempuh perjalanan. Ada catatan, konon doa ini masih diucapkan setiap kali bangsa Israel memulai sebuah perjalanan. Ayat yang pertama menunjukkan adanya keraguan, bahkan adanya ketakutan, sehingga langsung mempertanyakan kehadiran Tuhan. Karena ternyata untuk memulai pun kita sempat mempertanyakan kehadiran Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, ada ketakutan, ada keraguan akan kehadiran Tuhan. Boleh saja. Tapi secukupnya. Dan dalam pembacaan Alkitab kita dari 8 ayat, 1 ayat saja yang menunjukkan keraguan untuk memulai langkah itu. 1 ayat saja, karena selanjutnya berisi keyakinan yang teguh bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dan seterusnya ada keyakinan
bahwa melewati gunung-gunung persoalan, kita tidak dibiarkannya berjalan sendirian. Dan itu yang menjadi tema kebaktian penahbisan hari ini. We'll never walk alone. Maka biarlah keyakinan itu pula yang dimiliki kita semua, secara khusus para vikaris yang akan ditahbiskan. Betul bahwa dalam melewati masa vikariat ada hal-hal yang tidak mudah. Kehilangan kekasih hati, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang tua, itu bukan hal yang mudah. Mengharapkan orang tua melihat pencapaian kita, bahwa doa-doa mereka terjawab. Tapi tetap, puji Tuhan, Tuhan mengizinkan para vikaris untuk melewati ragam hal yang menggelisahkan dan membuat takut, membuat ragu. Dan ada keyakinan, dan itu juga yang ditulis, ada keyakinan bahwa kehadiran rekan sepelayanan adalah menjadi kekuatan tersendiri dalam melewati masa-masa yang tidak mudah. Maka para vikaris juga keluarga, dan kita semua segenap bagian Gereja Kristen Pasundan, termasuk para pendeta, khususnya di lingkungan Gereja Kristen Pasundan, ataupun gereja lainnya yang saat ini hadir. Tidak sedikit tantangan yang kita hadapi, tidak sedikit keraguan yang kita alami. Bahkan mungkin ketika kita hadir di penahbisan ini, kita mengingat kembali momen penahbisan kita, betapa kita semangat, betapa kita bersukacitanya menyambut panggilan Tuhan. Sama, kita juga punya keyakinan, we'll never walk alone. Tetapi tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, baik di tengah keluarga kita, maupun dalam relasi dengan rekan sepelayanan, baik sesama pendeta, maupun di jemaat, maupun di badan pelayanan. Kadang semangat kita surut, kadang ada hal-hal yang membuat kita ingin berbalik badan. Kita merasa sendirian, tetapi hari ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, Dia yang telah memilih, memanggil, mengutus kita, Dia juga yang akan setia menemani perjalanan hidup kita. Terakhir, Tuhan memang selalu hadir dan memberi pertolongan kepada kita semua tanpa terkecuali. Sehingga setiap peristiwa dalam hidup kita, terlebih ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi gelombang, Tuhan mendekap kita dengan erat. Dia merangkul dan memeluk kita sehingga kita aman dalam dekapannya. Itu kita aminkan. Namun, salah satu bentuk kehadiran Tuhan yang tidak bisa kita abaikan juga adalah Tuhan hadir. Tuhan memberi pertolongan melalui orang-orang di sekitar kita. Entah itu anggota keluarga, entah itu rekan sepelayanan, bahkan orang-orang yang mungkin baru kita kenal, tapi Tuhan menghadirkan pertolongan lewat mereka juga, lewat doa-doa mereka, lewat kerja keras mereka, memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Ada pengorbanan mereka, ada andil tiap orang yang berjumpa dengan kita, dan Tuhan pakai setiap orang untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan untuk hadirnya orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya,
Maukah kita, maukah saudara-saudari dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya, menyatakan pertolongan? Maukah kita, rekan-rekan pendeta, maukah kita setiap kali berjumpa dengan rekan-rekan sepelayanan yang menanggung salib yang mungkin bentuknya berbeda dengan kita berjumpa dan rekan kita merasakan perjumpaan dan kehadiran serta pertolongan, merasakan rangkulan dan dekapan Tuhan dengan hadirnya kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua, supaya sambil kita mensyukuri pertolongan Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan lewat hadirnya orang-orang di sekitar kita pun mau menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk merangkul, mendekap, memeluk, memberi pertolongan kepada setiap orang yang kita jumpai. Sehingga kita semua boleh berucap, we'll never walk alone. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Boleh kita rangkul kiri kanan kita, atau tepuk pundak kiri kanan kita, atau salami kiri kanan kita, kita ucapkan, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan menyediakan kekuatan melalui orang-orang di sekitar kita. Selamat memulai langkah baru para vikaris. Selamat melanjutkan langkah untuk kita semua. Gusti ngaberkahan. Amin.